Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam Bumi? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Denny. Alhamdulillah Pak sehat. Denny gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi-pagi yang cerah ini. Tadi saya menerima WA dari Bumi katanya ingin bertemu nih. Jadi waduh ada apa nih Bumi ini? Pagi-pagi sudah mengabari saya sepertinya sesuatu yang penting. Betul Pak. Jadi Pak, saya akan melakukan coaching bersama rekan saya. Jadi saya meminta bimbingan dari Bapak untuk nanti Bapak mengobservasi saya ketika saya melakukan coaching. Luar biasa nih. Apa kira-kira yang bisa saya bantu Bumi terkait dengan coachingnya ini? Iya, jadi nanti Pak, saya mohon bimbingannya. Nanti Bapak mengobservasi di bidang kemampuan saya mengajukan pertanyaan, presensi, dan juga mengenai mendengar aktif. Oke, berarti kira-kira rubriknya seperti apa nih yang bisa saya amati di Bumi? Rubriknya, jadi nanti Pak mohon bimbingannya untuk nanti saya sudah mendengarkan aktif atau tidaknya di dalam proses coaching, sehingga nanti saya bisa memberikan solusi kepada coach saya yang relevan seperti itu Pak. Oh iya, jadi rubrik yang akan menjadikan penilaian atau observasi saya adalah terkait dengan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya? Iya, dan juga mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Apa yang ingin Ibu peroleh nih dari observasi ini? Iya, nantinya saya berharap observasi ini memberikan umpan balik terhadap proses coaching saya, di mana nanti terjadi peningkatan dalam kemampuan coaching, diantaranya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna, dan juga kemampuan presensi tadi Pak. Oh, ya kira-kira nih dalam rentang berapa nih target Ibu untuk memperoleh kemampuan itu Bu? Iya, saya berharap sempurna sih Pak. Jadi mas saya mohon bimbingannya kepada Bapak nanti untuk mengobservasi saya, memberikan tindak lanjut. Oh siap Bumi. Siapa yang akan di coach? Pak Dedi, Pak rekan guru saya. Oh gitu, baik. Insya Allah nih saya siapkan terkait dengan rubriknya. Kapan akan dilakukan coaching? Setelah ini Pak. Setelah ini. Baik kalau begitu. Cukup Bumi? Ya, terima kasih Pak Denny. Ya terima kasih sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu Mei. Apa kabar nih Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mei. Semalam kan Pak Dedi WA saya, katanya hari ini kita mau cerita-cerita nih tentang pembelajaran di kelas Pak Dedi. Memang ada apa sih di kelasnya Pak Dedi? Gini Bu Mei, sebenarnya tujuan saya pengen di coaching sama Bu Mei terkait pembelajaran di kelas. Ternyata ada salah satu anak yang merasa bosan ketika pelajaran seni budaya menggambar, jadi seperti itu Bu Mei. Kira-kira penyebabnya apa itu Pak, sehingga anak bisa seperti itu? Sepertinya kurang motivasi ya Bu Mei. Jadi belum tahu menggambar itu seperti apa, atau kemungkinan memang belum tertarik dengan menggambar itu, jadi seperti itu. Belum menemukan titik ya yang menyenangkan dari menggambar ya. Nah, sepertinya seperti itu Bu Mei. Terus rencana Pak Dedi selanjutnya seperti apa agar anak itu merasa tertarik dengan proses menggambar tadi? Kemungkinan saya akan membuat motivasi kepada anak. Saya akan memberikan motivasi, asupan-asupan motivasi melalui visual, kemudian melalui nilai-nilai menggambar itu apa aja yang bisa diambil, diraih, bukan hanya nilai kebudayaan atau nilai finansial dan segala macam. Contohnya kalau di pelukis terkenal itu Avandi, beliau bisa menjual dengan harga miliaran atau jutaan, jadi seperti itu. Kemudian memotivasi dengan pengalaman-pengalaman saya. Saya dulu pernah mewakili Provinsi Banten untuk menggambar, melukis di Sulawesi Tenggara. Mungkin anak itu bisa tertarik dengan itu. Sangat bagus banget sekali ya Pak Dedi, motivasinya dari gurunya sendiri itu ya, sehingga nanti jadi teladan bagi siswanya. Lalu Pak Den, dukungan seperti apa sih yang Pak Dedi butuhkan itu untuk menjalankan rencana ini? Dukungan dari rekan sejawat atau dari sekolah? Untuk dari teman itu mungkin saya akan meminta dukungan dan bimbingan bagaimana cara memotivasi anak itu seperti apa dan segala macamnya. Kemudian dari sekolah juga saya meminta dukungan
Pak Dedi, komitmen apa sih yang Pak Dedi setelah yang akan dijalankan gitu setelah melakukan rencana aksi ini? Komitmen kedepannya gitu. Dalam segi memotivasi, Iya. mungkin saya akan berkomitmen di setiap pembelajaran. Di awal itu memberikan motivasi, kemudian di akhir pembelajaran setelah refleksi akan memberikan motivasi. Jadi seperti itu supaya anak itu benar-benar tergugah gitu. Lalu Pak Den, kira-kira nih Pak Dedi, siapa yang akan menindaklanjuti gitu rencana aksi yang Pak Dedi lakukan gitu? Menindaklanjuti. Iya, apakah akan mengajak rekan guru untuk ikut mengobservasi Pak Dedi di kelas seperti itu agar terlihat nih dari perubahan sikap siswa itu. Oh iya, mungkin saya akan membawa rekan sejawat dari bidang yang sama ya, bidang seni, kemudian dari senior-senior juga untuk mengobservasi supaya terlihat nih bagaimana saya mengajar atau mungkin ada titik lemah dari saya mengajar dan segala macam. Nah itu merupakan komitmen juga ya Pak Dedi ya, tanggung jawab bersama gitu ya, harus bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Pak Dedi terima kasih atas waktunya hari ini sudah berbagi cerita dengan saya juga nih ya. Jadi Saya Bumi yang terima kasih karena Iya. saya sudah dikoaching. sama-sama ya Pak Dedi ya, itu juga jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Bumi. Ya terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa, menyambung ya. Ya. Bu Mei luar biasa sekali coachingnya. Oh iya. Pak Dedi juga sebagai coaching bisa memberikan informasi dengan baik ya. Bu Mei, kira-kira setelah melakukan coaching tadi apa perasaan dan penilaian Bu Mei terkait dengan coaching yang dilakukan? Iya, yang saya rasakan ya Pak Denny tadi coaching secara terbuka menjelaskan permasalahan yang ada di kelas. Di sini berarti saya sudah bisa merespon dengan baik ya atas permasalahan dari Pak Denny. Nah, merespon dengan baik itu kan diawali dengan mendengarkan yang secara aktif gitu ya Pak Denny. Esensi ya Bu. Iya, esensi juga seperti itu. Jadi sekarang Ibu melihat terkait dengan kemampuan coaching Ibu bagaimana? Apakah ada perubahan atau seperti apa? Tercapai target tidak Bu dari yang diharapkan? Kemampuan coaching tadi yang sudah saya lakukan tercapai Pak Denny, tapi untuk kedepannya saya ingin ada peningkatan juga seperti itu. Baik Bu, kalau saya tadi mengamati Ibu ya, izinkan nih saya menyampaikan penilaian. Ya, Pak Denny. Dari sisi presensi, saya lihat Ibu sudah baik ini ya, perhatian penuh, menatap lawan bicara, memberikan perhatian dengan serius begitu ya, sehingga coach bisa memberikan informasi secara lebih terbuka dan nyaman sepertinya begitu ya. Kemudian juga Ibu sudah lebih bagus dalam mendengar aktif ya. Ibu mengajukan pertanyaan berdasarkan pada fakta-fakta yang memang tadi disampaikan. Tapi kalau boleh saya memberikan masukan Ibu perlu dalam memberikan pertanyaan berbobot adanya pengulangan dari fakta yang disampaikan, Ibu ulang sebagai sebuah penekanan, kemudian di situ Ibu ambil kata kunci pertanyaannya. Jadi secara keseluruhan saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus berkembang ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu bagaimana untuk pengembangan ke depannya terkait dengan keterampilan coaching ini? Baik Pak Denny, apa yang Pak Denny sampaikan tadi akan saya lakukan peningkatan di coaching setelah ini selanjutnya. Iya, jangan pernah berhenti ya Bu ya. Betul Pak Mudah-mudahan Denny. terus meningkat ya. Bisa Ibu simpulkan dari pertemuan coaching hari ini terkait dengan target kemampuan yang ingin Ibu peroleh? Ya baik. Jadi terima kasih atas supervisi yang telah dilakukan oleh Pak Denny. Saya selanjutnya pada coaching berikutnya akan melakukan peningkatan terutama di mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan yang sama atau menimbulkan pertanyaan kembali pada coaching seperti itu Pak. Terima kasih atas masukannya. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan sukses Bu Mai. Iya terima kasih.
kasih. Kita cukupkan ya untuk supervisi hari ini. Ya. Terima kasih Pak Dedi, Bu Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Pak Ded. Bagaimana Pak Dedi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mei. Alhamdulillah. Bu Mei, maaf di sini saya yang pertama mengganggu waktunya karena saya ada kebutuhan untuk disupervisi dari Bu Mei terkait bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci, jadi seperti itu, dan esensi juga. Ya. Kira-kira apa harapan Pak Dedi nanti setelah diobservasi atau disupervisi oleh saya? Setelah disupervisi, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberikan esensi kehadiran penuh. Mungkin itu. Untuk menambah kemampuan saya dalam coach. Kira-kira memang kapan Pak Dedi akan melakukan coaching? Besok Bu Mei. Besok. Iya. Jadi kemarin ada Pak Denny menelpon, jadi beliau ingin di coaching. Baik, nanti saya akan membantu Anda untuk mengamati proses coaching yang Pak Dedi lakukan ya dalam tadi yang ingin Bapak fokuskan di kehadiran penuh ya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bapak ya. Iya Bu Mei. Baik, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang akan Pak Dedi harapkan. Baik Mei. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Dedi. Iya Pak Denny. Mudah-mudahan Bapak ada waktu. Saya mohon izin untuk bisa di coaching nih Pak oleh Bapak hari ini. Baik Pak Denny. Sebelum di coaching, saya ingin menanyakan perasaan Pak Denny terlebih dahulu. Bagaimana? Alhamdulillah pagi hari ini luar biasa Pak, karena ya tanggal muda Pak. Bisa aja Pak Denny. Iya. Ya, jadi kenapa Pak Denny ingin di coaching? Iya Pak, saya kan ngajar di kelas 3 Pak ya. Ada sedikit permasalahan yang saya jumpai di kelas. Jadi saya ingin anak-anak ini bisa belajar untuk lebih giat lagi gitu Pak ya, lebih bersemangat lagi. Karena selama ini saya lihat anak-anak belajar seperti malas-malasan seperti itu Pak. Kira-kira inti permasalahan itu apa ya? Kalau saya mengamati motivasi belajar mereka Pak yang rendah gitu ya. Jadi mereka datang ke sekolah sudah terlihat pagi hari juga sudah terlihat tidak ada gairah gitu ya. Apakah mereka bisa jadi tidur terlalu larut malam atau bagaimana? Nah ini yang ingin saya pastikan, kok mereka belajar tanpa ada semangat gitu. Terus rencana ke depan untuk Pak Denny bagaimana? Nah saya akan coba untuk mengumpulkan Pak ya anak-anak, akan coba saya lakukan pemberian motivasi lah begitu Pak ya. Kan kita coba nonton bareng bagaimana orang tua mereka bersusah payah untuk bekerja mencari nafkah untuk membiayai mereka. Kebetulan saya menemukan video di satu situs itu Pak, pembelajaran siswa secara aplikasi, bagaimana mereka untuk muncul rasa empati gitu ya terhadap pengorbanan orang tuanya. Jadi anak-anak itu persis Pak seperti apa yang terjadi di kelas yang saya jalani sekarang. Mereka malas-malasan belajar, kemudian ketika belajar juga tidak serius, bercanda. Kemudian guru ini mengumpulkan mereka untuk nonton bareng gitu. Tapi itu nyata Pak, film memang orang tua mereka, saya juga kurang paham dari mana ini guru memperoleh video terkait dengan orang tua mereka bekerja. Ternyata ya mereka orang tuanya kebanyakan dari menengah bawah, ya, Pak buruh pabrik, kerja bangunan. Di sana diperlihatkan bagaimana mereka bekerja. Nah anak-anak
ternyata setelah melihat orang tua mereka bekerja seperti itu, ya, anak-anak yang tanda petik nakal itu banyak, mereka menangis gitu, barangkali tersentuh karena selama ini barangkali mereka ya tidak melihat bagaimana perjuangan orang tuanya ini. Nah setelah nonton film itu mereka nangis, dan ternyata pada proses berikutnya hari-hari kemudian mereka lebih ada perbaikan gitu Pak, peningkatan pembelajaran gitu. Nah ini yang ingin saya coba lakukan Pak di kelas. Wah itu bagus sekali Pak Denny. Ada nggak sih yang terlibat yang bisa dilibatkan di sekolah itu? Nah saya rencananya juga akan mengajak beberapa wali kelas Pak. Ya, jadi wali kelas di kelas-kelas yang saya ajak mereka untuk bisa bersama-sama mengawal kegiatan ini. Karena saya ngobrol-ngobrol juga mereka juga setuju Pak. Yang merasakan juga katanya ada masukan dari beberapa orang guru, jadi bukan dari saya saja, guru yang lain pun merasakan seperti itu. Gitu Pak, jadi saya akan bersama dengan wali kelas. Bersama wali kelas. Bagus Bapak Denny. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Kalau Bapak mengizinkan, Bapak kepala sekolah mengizinkan, rencananya hari Senin minggu depan Pak, saya akan mengumpulkan anak-anak di aula, kemudian kita akan menyiapkan slide dan nonton film itu. Ya suasananya akan kita setting senyaman mungkin dan seperti dalam bioskop gitu Pak. Nah, agak gelap supaya suasana mendukung mereka untuk bisa merefleksi diri Pak. Wah, itu rencana yang sangat bagus ya Pak Denny. Kemudian komitmen apa nih yang akan Pak Denny laksanakan? Ya, saya berharap Pak ada sebuah perubahan pada anak-anak didik kita Pak. Karena walau bagaimanapun mereka ini harus mempunyai semangat belajar yang kuat Pak. Ya, apalagi di lingkungan kita ini mereka adalah harapan orang tuanya. Saya lihat orang tuanya kan mayoritas mereka petani Pak ya. Tentu orang tua ini sangat berharap pada mereka. Nah ini yang menjadi komitmen saya agar anak-anak bisa mengangkat derajat keluarganya dengan belajar lebih baik, lebih bersemangat. Gitu Pak. Oh gitu. Jadi bagaimana nih Pak Denny setelah di coaching? Ya insya Allah saya lebih yakin dengan program yang akan dijalankan. Ya Bapak bisa memberikan saya motivasi lebih Pak dengan seperti ini, bahwa tadinya saya menganggap ini hal yang seperti ini mungkin atau tidak ya, tapi sekarang insya Allah Pak saya akan melaksanakan program ini, yakin akan berhasil. Baik Bapak Denny, terima kasih atas waktunya sudah ingin di coaching. Iya Pak, sama-sama. Semoga program berjalan dengan lancar, keinginan Pak Denny itu tercapai seperti itu. Iya. Dan anak-anak lebih termotivasi lagi. Iya Pak, saya yang harusnya berterima kasih pada Bapak karena sudah mengganggu waktu Bapak, dan ya alhamdulillah Pak, lega saya sekarang sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi sudah menyempatkan hadir di sini, di mana nanti saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai proses coaching yang sudah Pak Dedi lakukan kemarin. Menurut Pak Dedi sendiri bagaimana performa Pak Dedi? Alhamdulillah Bu Mei, dari proses coaching kemarin saya sudah melakukan dengan baik, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, mengapa Pak Dedi bisa merasakan demikian? Karena dari pengamatan saya, coaching itu bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya, tanpa ada pengulangan pertanyaan. Bagus sekali ya Pak Dedi ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Baik, kemarin proses coaching Pak Dedi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sudah mendengarkan aktif juga. Terlihat dari coaching pada proses coaching kemarin, coachingnya sudah memberikan respon yang sangat baik ya, tanpa Pak Dedi mengulang pertanyaan Pak Dedi itu. Nah itu sudah bagus sekali. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan
aspek-aspek yang perlu Pak Dedi perbaiki kemudian ya. Boleh saya menyampaikannya? Boleh Bu. Baik, aspek-aspeknya adalah Pak Dedi belum maksimal dalam kehadiran penuh atau presensi, di mana terdapat handphone atau gadget pada saat proses kemarin gitu seperti itu. Nah khawatirnya di tengah-tengah proses coaching ada yang mengganggu, misalnya menelpon dan sebagainya. Nah itu kan bisa mengganggu proses coachingnya Pak Dedi ya. Nah kira-kira bagaimana pendapat Pak Dedi dengan aspek-aspek tersebut? Alhamdulillah saya akan menerima dengan baik dari masukan Bu Mei terkait kehadiran penuh, di mana kemarin saya lupa menaruh handphone di meja, kemudian saya baru ingat dan sadar, kemudian saya silent dan saya simpan handphone tersebut. Terima kasih Bu Mei. Nah terus langkah-langkah selanjutnya Pak Dedi ketika akan proses coaching bagaimana nanti? Langkah-langkah yang akan Pak Dedi lakukan? Yang pertama saya akan merefleksi dulu terkait coaching sebelumnya, kemudian habis itu saya akan meningkatkan lagi dari yang kehadiran penuh supaya tidak ada yang mengganggu, kemudian akan lebih meningkatkan lagi di pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu. Nah, sudah sangat lengkap ya Pak Dedi. Semoga nanti proses coaching yang akan datang Pak Dedi jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Mei sudah bersedia mensupervisi kan Bu? Iya, sudah mensupervisi saya sebagai coach. Terima kasih juga waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Pak Denny. Kelihatannya bahagia sekali hari ini. Iya, alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Tanggal muda. Iya. Bapak, mudah-mudahan ada waktu. Saya mau minta bantuan Pak. Baik. Bantuan apa itu ya Pak? Besok saya akan melakukan supervisi, melakukan coaching Pak, mohon maaf. Iya. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan supervisi. Baik, besok akan melakukan Coaching, coaching iya. terhadap rekan kerja. Iya, Bu Mei Pak. Bu Mei. Kira-kira sudah sejauh mana nih tingkat kemampuan coaching Bapak? Kalau feedback yang sudah dilakukan kemarin kisaran 70 Pak kemampuan coaching saya. Makanya masih perlu untuk melakukan coaching-coaching berikutnya. Tingkat kemampuan inti yang mana yang akan Bapak tingkatkan lagi? Ada dua Pak. Yang pertama terkait dengan kompetensi inti mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Jadi mudah-mudahan coaching besok ada peningkatan Pak untuk dua kompetensi itu. Oke, baik. Terkait rubrik penilaian, mungkin besok saya akan langsung menjelaskan bagaimana teknisnya dan segala macamnya. Dari hasil coachingnya nanti saya akan berikan ke Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Mudah-mudahan ya besok Bapak sehat selalu sehingga bisa berjalan. Pak Denny juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mai, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Denny. Alhamdulillah baik. Pak Denny gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Mai sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Denny, hari ini saya mau cerita nih sama Pak Denny. Iya, alhamdulillah mau cerita ya. Apa tema cerita kita pagi ini? Tentang permasalahan di kelas Pak, tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Bagaimana kebersihan di kelas Bu? Iya jadi gini Pak, kebersihan di kelas itu jadi anak-anak itu males banget Pak buat piket ya. Terus juga sampah berserakan banyak sekali di dalam kelas, di depan kelasnya gitu, yang sampahnya tidak dibuang seperti itu. Kelas berapa itu Bu? Itu kelas 10 Pak, kebetulan di sini peserta didiknya laki-laki semua. Jadi kebersihan di kelas 10 itu masih perlu untuk ditingkatkan Bu ya? Betul Pak Denny. Iya. Selain itu apa lagi Bu? Iya, jadi permasalahan dari situ sehingga pembelajaran tidak nyaman ya Pak Dedi, karena banyak nyamuk, terus juga menyebabkan aroma yang tidak sedap. Tapi saya merasa kesulitan gitu untuk mengkondisikan anak-anak agar menjaga kebersihan. Udah bisa dibayangkan itu kalau kelasnya kotor ya pasti nyamuk bersarang, yang bau juga ya Bu ya. Betul. Idealnya seperti apa ini harusnya menurut Ibu nih kelasnya nih? Ya idealnya sih saya ingin
piket itu berjalan gitu ya sebagaimana yang telah terjadwalkan, sampah-sampah dibuang gitu tanpa harus kita itu terus mendampingi aja Pak Denny, harapannya seperti itu gitu. Jangan sampai harus diperintah begitu Bu ya, Iya. karena jadwal sebetulnya sudah ada. ada. Apa kendala Bu? Kok jadwal tidak berjalan? Iya. Sepertinya ya Pak Denny, ini kesadaran diri anak juga belum ada untuk menjaga kebersihan. Kesadaran diri. Ya, kesadaran diri, terus juga motivasi anak juga sepertinya belum ada juga anak itu. Jadi untuk apa sih kebersihan itu harus dijaga seperti itu? Rasanya anak belum punya kedua itu. Jadi barangkali ibu bisa menyimpulkan ya bahwa kondisi itu terjadi karena memang kesadaran diri yang belum muncul, otomatis motivasi anak pun tidak ada begitu Bu ya. Iya betul. Nah, rencana ibu untuk memperbaiki keadaan ini bagaimana? Iya, rencana saya sih saya akan bekerja sama juga dengan wali kelas ya untuk mengkomunikasikan hal ini agar setiap anak itu sadar gitu ya, mulai sadar untuk menjaga kebersihan kelas. Terus saya juga merencanakan untuk mengadakan lomba kebersihan antar kelas juga seperti itu Pak Denny. Oh, bagus sekali ini rencananya. Jadi real Bu ya. Ada kegiatan lomba kebersihan kelas gitu. Targetannya seperti apa Bu dari rencana kegiatan ini? Iya, jadi harapannya Pak Denny setelah melakukan kegiatan lomba kebersihan kelas ini, anak itu kan mulai sadar ya Pak Denny, mulai tertantang gitu untuk menjaga kelasnya agar selalu bersih karena akan ada penilaian itu. Ya walaupun memang kita kasih reward dulu ya Pak Denny dalam perlombaan itu, harapannya agar mereka sadar dan timbul motivasi untuk membersihkan kelas. Dan mereka juga timbul rasa nyaman, oh ternyata setelah kelas bersih ternyata enak ya buat belajar, seperti itu, tidak ada aroma yang mengganggu lagi gitu saat belajar. Oke, yang akan dilibatkan siapa saja ini Bu? Iya, tentunya yang pertama wali kelas ya Pak Denny, karena kan ini sangat berhubungan ya dengan peserta didik dan wali kelasnya, dan juga rekan-rekan guru lainnya. Karena sebagaimana kita tahu kebersihan itu kan tanggung jawab kita bersama ya, guru juga dan rekan-rekan yang lain juga sebagai teladan juga gitu ya dalam pelopori gitu untuk menjaga kebersihan sekolah gitu pada umumnya. Dan juga tentunya pasti pimpinan yang terlibat Pak Denny. Tentunya kalau tidak ada izin juga susah juga ya Pak Denny, tapi saya yakin dengan niat yang baik ini, kegiatan yang positif ini, sekolah juga akan mengizinkan seperti itu. Perlunya dukungan sekolah Bu ya. Kalau tidak ada dukungan, tidak mungkin program akan berjalan ya Bu. Kapan rencana ini akan dilaksanakan Bu? Ya setelah nanti saya mendapatkan izin dari sekolah, setelah itu saya akan segera melaksanakan kegiatan ini. Iya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai rencana Bu ya. Komitmen Ibu nih terkait dengan program ini apa nih Bu? Iya, jadi komitmennya saya akan berkumpul ya bersama teman-teman, rekan sejawat, rekan-rekan guru lainnya untuk sama-sama membicarakan ya hal-hal ini gitu. Apakah di kelas mereka yang mereka ajar selain kelas 10 TSM ini sama gitu kasusnya dengan yang saya hadapi gitu ya Pak Denny. Nah setelah kita obrolkan nanti baru kita ke pimpinan untuk mengajukan kegiatan, salah satunya kegiatan yang tadi lomba kebersihan antar kelas. Semoga sih disetujui ya Pak Denny. Iya betul. Ya, rencana yang bagus kan Ibu ya, masa sih tidak disetujui? Baik Bu, kalau saya lihat ini Ibu sudah punya solusi sesungguhnya. Menurut Ibu gimana? Udah ketemu belum solusinya? Iya Pak Den, untuk menimbulkan motivasi anak itu memang harus kita beri reward dulu ya Pak Den ternyata. Iya. Gitu, walaupun yang mereka sekarang kita menganggapnya sudah dewasa, sudah bisa berpikir, tapi ternyata masih harus tetap kita arahkan Pak Denny, kita timbulkan motivasinya. Seperti itu ide yang saya baru dapat hari ini. Oh baik, jadi obrolan kita sudah bisa disimpulkan ya? Iya Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny ya Baik. sudah membantu saya untuk menemukan ide baru. Selamat Bu Mei, mudah-mudahan kelasnya semakin bersih hingga anak pun nyaman untuk belajar. Iya, terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bu Mei. Ya, sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Iya gimana Pak Denny? Iya Pak, tadi ada Bu Dewi katanya dipanggil oleh Bapak saya ke sini. Oh iya, sebelumnya selamat pagi Pak Denny. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk hadir ke sini.
terhadap Pak Denny, terhadap Bu Mai. terhadap Pak Denny sebagai coachnya. Bagaimana performa dalam kompetensi coach Pak Denny? Iya Pak, alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan kemarin mudah-mudahan sih ada perbaikan sedikit itu Pak, karena saya merasakan ada kemampuan mendengar yang lebih aktif gitu Pak. Kemudian juga saya bisa menemukan kata-kata kunci hingga bisa mengajukan pertanyaan lebih berbobot. Apa yang membuat Bapak merasa demikian Pak? Dari proses coaching kemarin saya lihat Bu Mei juga nyaman Pak ya dengan proses itu, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga bisa direspon dengan baik Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan? Oh iya Pak, akan itu yang saya harapkan. Saya dulu penilaian dulu. Nah, saya melihat bahwa Bapak kemarin itu telah melakukan dengan baik, mendengarkan aktif dengan cara yang baik itu ditulis dan juga dengan perhatian penuh, menatap kuncinya, kemudian memberikan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Ya mudah-mudahan Pak bisa terus ditingkatkan Pak. Saya berharapnya ya apa yang sudah saya peroleh dari proses coaching kemarin ya bisa konsisten. Nah kadang-kala itu Pak mempertahankan konsistensi itu yang kadang untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu yang gampang-gampang susah katanya Pak. Dari konsistensi ya? Iya Pak, Jadi konsistensi. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Pak. Baik, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area yang tadi itu? Ya, hal-hal yang tadi Bapak sampaikan yang positif tentu akan saya perhatikan, dan hal-hal yang masih perlu untuk perbaikan akan saya terus perbaiki Pak. Dan rencananya minggu depan saya pun akan melakukan coaching lagi Pak. Kalau Bapak masih ada waktu, saya juga minta Bapak untuk supervisi lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi, Iya Pak, Pak, jadi silakan. aspek apa yang masih bisa ditingkatkan? Yang masih harus ditingkatkan barangkali ya itu Pak, pertanyaan berbobot itu Pak. Karena proses coaching itu ya saya melihat kuncinya adalah dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak, tidak menggurui tapi bisa mengungkap potensi dari coaching itu barangkali Pak. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini. Pak Denny juga sudah Iya Pak. paham betul tentang coach sekarang seperti apa, dari alatnya seperti apa dan segala macamnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya Pak.